Nih yang ngaji ini pasti masuk surga enggak? Hah? Enggak pasti. Saya mau tanya, pasti masuk neraka enggak? Enggak pasti. Semuanya enggak pasti. Enggak pasti. Maka karena kita enggak pasti, karena kepengen masuk surga, maka ada gerakan ngaji, sholat. Kenapa muslim banyak yang tidak sholat? Karena salah kayak tadi. Udah pasti masuk surga, ngapain gua sholat? Ngapain gua puasa? Mabok juga surga. Bodoh dia tentang akidah. Itu begitu. Kita ini belum pasti masuk surga, nih belum pasti, baru kepengen tuh cita-cita, dan cita-cita bukan kepastian. Orang dagang kepengen untung. Apakah orang dagang pasti untung? Tidak. Kepengen. Karena kepengen untung ada gerakan dagang. Karena kepengen masuk surga ada gerakan ibadah. Ini gara-gara kepengen. Begitu. Nabi yang pasti masih ibadah. Kenapa? Nyontoin yang pasti aja masih sholat. Loh, kita yang belum pasti enggak sholat, miring akidahnya. Begitu. Ini namanya ngaji akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fahadhihi risalatun mushtamilatun ala al-aqaidid diniyati allati la yas'ul muslima jahluha. Adapun sesudah bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, maka adapun ini yaitu sebuah risalah, buku kecil, mustamilatun yang mencakup isinya alal aqaidid diniyati, atas aqidah agama, allati la yasa'ul muslima jahluha, yang tidak meluaskan akan orang muslim oleh bodohnya. Jama'tuha min kutubil ulama alladzina bihim yukshafu anil qalbil ama. Kami menghimpun akan risalah ini dari kitab-kitab ulama yang dengan ulamalah dibukakan dari kolbu itu kebutaannya. Walahumul fadlu, dan bagi ulamalah keutamaan itu. Idhumul aslu fi mabhasil aqaidi, karena mereka adalah sumber dalam pembahasan ilmu aqidah. Ma'adhikril adillatil yaqiniyati, serta menyebutkan dalil-dalil yang bangsa pasti. Ba'da kulli aqidatin, sesudah tiap-tiap aqidah. Wa kaifiyatit takhalluqi, dan tata cara berakhlak. Ba'da ma'rifati kulli sifati, sesudah mengetahui tiap-tiap sifat. Wa ma liya hadun illa mujarradul jam'i wan naqli, dan tidak ada bagiku bagian melainkan semata-mata mengumpulkan dan menukilkan saja. Wala aqulu inni asabtu fi kulli ma katabtu, dan tidak berkata oleh aku sesungguhnya aku tepat pada setiap apa yang telah menuliskan oleh aku. Li'annal kamala lillahi wahdahu, karena bahwa kesempurnaan itu hanya milik bagi Allah semata.
wala yakhlul kalamu min khalal illa kalamu man asamahullahu minaz zalal, dan tidak akan lepas oleh satu omongan dari kecideraan melainkan omongannya Nabi Muhammad yang dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Fa'alan nadhiri an yusahihahu muslihan la mufsidan, maka hendaknya atas orang yang memandang ini risalah an yusahihahu, agar bahwa ia membetulkannya, muslihan padahal meluruskannya, la mufsidan tidak merusak, wa muawinan padahal membantu, la muanidan tidak menentang, wa muadidan la hasidan, dan padahal membahu-membahu bukan mendengki, liyaksibal ajra wassawab, agar ia memperoleh ganjaran dan pahala, minallahil karimil wahhab, dari Allah yang pemurah lagi maha pemberi. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah yaitu tidak menyia-nyiakan oleh Allah akan ganjaran orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallaha ta'ala nas'alu an yakuna hadzal 'amalu nafi'an lana wa li amsalina minal mubtadi'in, dan hanya pada Allah kami memohon agar menjadi ini tulisan yaitu bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang-orang seperti kami daripada para pemula penuntut agama. Wa an yahdiyana wa abna'al muslimin ila sawa'is sabil, dan bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita dan anak-anak kaum muslimin kepada jalan yang lurus. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijadati jadir, sesungguhnya Allah atas apa yang ia kehendaki yaitu maha kuasa, dan dengan mengijabah doa yaitu nyata dan pasti. Wa hadza awanu syuru'i fil maqsud bi'aunillahi wa taufiqih, wallahu a'lamu bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini sesudah kita membahas tentang bismillah, tentang alhamdu, tentang syahadat, dan tentang solawat, kemudian amma ba'du. Kalimat amma ba'du itu namanya disebut faslul khitab. Apa itu faslul khitab? Satu kalimat yang dikemukakan untuk pindah dari satu uslub ke uslub yang lain, dari satu macam omongan kepada omongan yang lain. Dan mengucapkan amma ba'du sesudah bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai panutan kita yang ditegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka di dalam khutbah-khutbah Nabi dan di dalam surat menyurat Nabi yang dikirim kepada raja-raja di dunia kala itu, selalu mengucapkan kalimat amma ba'du. Yang menjadi perselisihan ulama, amma ba'du ini siapa yang memulai? Ini para ulama berbeda-beda. Ada yang mengata yang pertama kali memulai namanya Nabi Dawud, sebab Nabi Dawud diberikan faslul khitab. Ada juga yang mengata seorang bangsa Arab namanya Qus bin Sa'idah.
dan macam-macam riwayat. Amma ba'du, boleh dibaca amma ba'du, boleh dibaca amma ba'da, terserah kita. Kalau amma ba'da berarti mudhof ilaihnya ditakdirkan dibuang juga, tapi ada maknanya, terserah kita lah. Fahadhihi risalatun mustamilatun alal aqaidid diniyati allati la yasa'ul muslima jahluha. Kitab yang akan kita bedah dalam perdui mingguan di Masjid Jami Al-Ma'ruf ini adalah kitab yang isinya tentang akidah Islam. Akidah Islam. Apa itu akidah? Akidah itu adalah ideologi. Sebab tidak mungkin orang hidup tanpa ada ideologi. Dan ideologi inilah yang menggerakkan muslim untuk hidup mulia. Tanpa akidah dia hidup akan terombang-ambing oleh keadaan. Jadi akidah itu apa? Secara umum, ma aqadal insanu fi qalbihi jaziman bihi sawa'un kanal haqqu awil batil. Jadi yang namanya akidah adalah ideologi yang dihujamkan di dalam hati sanubari seorang muslim, seorang manusia. Apakah keyakinan itu sesat ataukah keyakinan itu benar? Tapi ini kepercayaan yang dia pegang sekuat-kuatnya. Itulah namanya akidah. Namanya seperti orang non muslim bilang Tuhan tiga, itu kepercayaannya kuat meski itu keliru. Begitu, itu namanya disebut akidah namanya. Nah, akidah Islam adalah satu keyakinan, ideologi yang dihujamkan dalam hati sanubari pemeluk Islam tentang Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut akidah. Karenanya saudara, akidah itu adalah motor dalam tindakan, penggerak. Kenapa kita sholat? Karena kita percaya ada Allah, dan Allah itu memerintahkan kepada kita untuk sholat, maka kita sholat. Ini penggerak akidah. Bila akidah ini melenceng, maka gerakan itu tidak ada. Kalau akidah itu menyimpang, meski dia muslim. Contoh, ada orang mengata tidur saja di masjid tapi bisa dapat ikan. Ada yang mengata bisa dapat ikan tapi kudu jalan ya ke empang, bawa joran, bawa pelet, dia di peletnya ditempelin di kail, baru dia dapat ikan. Sehingga ketika akidah itu menyimpang, ini yang menyebabkan rusak pada tatanan gerakan. Contoh yang gampang, sebelum ngomongin ikan, ini yang hadir nih di Masjid Al-Ma'ruf, ada nggak punya kepikiran, punya kepengenan di hati, pengen ngajarin bebek berenang?
Halo, bingung juga sayanya kalau ditanya melotot ini. Ini yang ngaji nih di Al-Ma'ruf nih, ada nggak punya kepemikiran pengen banget ngajarin bebek berenang? Ada nggak pikiran begitu tuh? Hah? Kenapa nggak ada? Hah? Udah pasti. Artinya barang yang udah pasti enggak bakalan diupayakan. Itu namanya sebuah keyakinan. Bila keyakinannya bebek pasti berenang, maka gerakan itu tidak ada. Kenapa? Karena sudah pasti. Enggak ada gerakan pengen itu. Pertanyaannya bukan itu, karena itu jembatan kami supaya mudah mencerna agama. Nih yang ngaji di Al-Ma'ruf nih, saya mau tanya, pasti masuk surga enggak? Hah? Pasti. Dari mana bilang pasti? Adakah catatan itu bahwa orang kampung Simpro di Quran pasti masuk surga? Ada nggak tulisan begitu? Hah? Saya tanya lagi. Nih yang ngaji nih, pasti masuk surga nggak? Nih jangan kita keluar dari jawaban yang ada. Kami kan kasih pilihan ganda gampang. A pasti, B tidak pasti, C insya Allah nggak ada. Jadi biar nggak lama sama saya, jangan yang kagak dikasih pilihan dijawab, jadinya repot sama saya, panjang. Yang gampang aja. Nih yang ngaji nih di Al-Ma'ruf nih, pasti masuk surga nggak? Dari mana pasti? Hah? Karena ngaji. Jadi ada nggak pengen ngajarin bebek berenang? Saya tanya nih, pengen nggak ngajarin bebek berenang? Kenapa kagak? Artinya barang pasti nggak bakal dikerjain. Barang pasti. Saya mau tanya, kan udah saya kasih gampang tuh prolognya. Turunannya, saudara nih yang ngaji di masjid nih, pasti masuk surga enggak? Hah? Nih yang ngaji nih pasti enggak? Dari mana pasti, Pak? Bek? Dari mana tuh pasti tuh? Sering nolong orang. Jadi yang sering nolong orang pasti begitu. Ini nih yang ngaji nih, pasti masuk surga enggak ini? Pasti. Kalau enggak pasti, mendingan enggak usah ngaji. Jadi ngaji ini kalau udah pasti ngapain ngaji? Justru bingung. Udah tahu bebek pasti berenang, ngapain ngajarin? Nih saya harus tanya begini, tapi kuping saya ini belakang gara-gara pandemi ini rada kurang dengar. Gara-gara pandemi muncul lagi varian baru, tambah rada kurang. Jadi jawabannya yang kenceng biar saya dengar. Nih saudara-saudara yang ngaji di Al-Ma'ruf nih, kepengen masuk surga enggak? Enggak nanya itu dari tadi. Saya mau tanya, kepengen dan pasti itu sama apa enggak? Ini yang harus paham. Kepengen itu apa sama dengan pasti? Enggak.
Kepengen itu cita-cita. Orang sekolah kepengen lulus, udah pasti belum? Belum. Hah? Kan ditanya, pasti masuk surga? A, B, tidak pasti. Kan dikasih pilihannya begitu. Saya ulang lagi nih. Ini yang ngaji nih pasti masuk surga tidak? Tidak pasti. Tidak. Ini biar paham. Ini yang ngaji ini pasti masuk surga enggak? Ini yang ngaji ini pasti masuk surga enggak? Hah? Enggak pasti. Saya mau tanya, pasti masuk neraka enggak? Enggak pasti. Semuanya enggak pasti. Enggak pasti. Maka karena kita enggak pasti, karena kepengen masuk surga, maka ada gerakan ngaji, sholat. Kenapa muslim banyak yang tidak sholat? Karena salah kayak tadi. Udah pasti masuk surga, ngapain gua sholat? Ngapain gua puasa? Mabok juga surga. Bodoh dia tentang akidah. Itu begitu. Kita ini belum pasti masuk surga, nih belum pasti, baru kepengen tuh cita-cita. Dan cita-cita bukan kepastian. Orang dagang kepengen untung. Apakah orang dagang pasti untung? Tidak. Kepengen. Karena kepengen untung, ada gerakan dagang. Karena kepengen masuk surga, ada gerakan ibadah. Ini gara-gara kepengen. Begitu. Nabi yang pasti masih ibadah. Kenapa? Nyontoin yang pasti aja masih sholat. Loh, kita yang belum pasti enggak sholat, miring akidahnya. Begitu. Ini namanya ngaji akidah. Maka al-aqidah hiyal muharrik lil amal. Ideologi itu menggerakkan bagi tindakan. Kenapa kita mau ngaji? Kalau udah pasti dapat ikan, mendingan tidur saja. Kan udah saya kasih contoh tadi. Di masjid udah pasti, ngapa harus pergi ke Empang? Karena pergi ke Empang itu keyakinan belum pasti dapat ikan, tapi prosedur kudu ditempuh. Ini ibadah nih prosedur. Bukankah orang mukmin itu bakal masuk surga? Oh iya, itu keyakinan. Yang menjadi pertanyaan ketika kita mati, iman Islam ada atau tidak? Wallahu a'lam. Kepengennya ada, kepengen, bukan pasti. Maka ngaji dalam rangka menjaga iman jangan sampai lepas. Sholat jangan sampai iman lepas. Puasa Ramadan jangan sampai iman lepas. Kenapa? Karena belum pasti. Sesuatu yang belum pasti kudu diupayakan. Sesuatu yang pasti tidur saja. Ngapain mikirin bebek berenang? Caranya bagaimana? Uang udah pasti. Ngapain mikirin surga? Uang udah pasti. Mendingan mabok, mancing, main, ngeloyor, judi, main perempuan, uang udah pasti. Ini namanya menyimpang akidahnya. Dikata pasti ndak bisa. Maka akidah ini yang harus ditanamkan di hati. Di hati. Jadi orang Islam itu pasti masuk surga. Apa tuh maknanya? Orang kalau mati membawa iman Islam itu pasti surga.
bukan hidupnya, matinya. Yakni orang sekolah ketika ujian akhir lulus itu bisa lanjut, bukan kelas satunya nilainya, bukan. Cuman untuk mendapat akhir yang bagus kudu dari awal kudu bagus, itu begitu. Ini hal yang paling penting di dalam kita ngaji risalah akidah Islam. Belum pasti kita, hanya baru kepengen. Makanya kalau baca ratib, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ya Allah saya meminta dikasih surga. Kalau minta tuh pasti dikasih. Ya belum, namanya juga kepengen. Ini bener apa enggak ini? Hah? Jadi kepengenan bukan kepastian. Makanya kita ngaji. Kalau kita udah pasti surga, mendingan tidur aja. Apalagi kayak begini, enak maghrib tidur nonton TV, enak. Baca WA, nggak perlu baca Quran, nggak perlu ibadah. Buat apa? Uang udah mengerjakan sesuatu yang udah pasti, pekerjaan sia-sia. Karena kita ini belum, iman harus dijaga, maka dibimbing lagi sholat juga. Ihdinas siratal, ya Allah kasih kami hidayah jalan yang lurus. Maknanya agama Islam, beri kami kelanggengan dalam Islam ini. Biar apa? Biar dapat surga. Begitu. Cuman kita ini terlahir muslim tanpa perlu mencari-cari karena ayah bunda kita muslim. Kita ini harus bertanya, kenapa saya muslim? Dan mengapa Islamku pertahankan sampai saya mati? Ini bisa beda-beda jawabannya. Dan ini kudu ada di otak kita, supaya tidak terombang-ambing oleh keadaan. Oleh karena itu, kemantapan akidah agama yang disebut aqaid ad-diniyah dalam hati seorang muslim adalah keberuntungan yang luar biasa yang dia harus syukuri. Sebab bila akidah telah terhujam dalam jiwa muslim, maka dia bakal bergerak mengikuti Allah punya aturan, enggak selagu-lagunya. Karena sudah punya pedoman, ada ideologi yang dia hujam dalam hati. Dan kitab ini membedah itu. Allati la yasa'ul muslim jahluha, yang muslim tidak boleh bodoh. Yakni muslim kudu tahu tentang akidah. Sebab ini ilmu adalah ilmu yang pertama kali wajib dipelajari. Di dalam kitab Zubad dijelaskan, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib kepada seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Kita kudu kenal Allah. Kenapa? Imam Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad menjelaskan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak bakalan sah sebelum kita mengenal yang disembah itu siapa. Jadi ibadah ini berkenaan siapa yang kita tuju dalam hidup kita. Bila ini menjadi pijakan dasar, akidah harus terhujam di dalam hati,
Maka orang yang tidak berupaya mengenal siapa yang disembahnya, dari mana dia berasal, kemana dia bakal kembali, untuk apa dia dihadirkan di tengah-tengah jagat raya ini, apakah untuk menambah dosa yang telah menghitamkan dunia ini menjadi porak-poranda dengan musibah silih berganti datang, ataukah untuk menjadi khalifatullah fil ardi? Ini yang harus direnungi oleh dia. Orang yang tak mengerti yang disembahnya siapa adalah orang yang dungu, orang yang tidak mengerti. Bagaimana mungkin dia menerima dengan penuh senang hati ketidakmengertian diri tentang siapa yang disembah? Dia harus paham tentang akidah Islamiyah atau disebut ilmu tauhid. Ini wajib kita belajar biar mantap siapa yang disembah kita ini, supaya kita benar-benar dalam jalanin hidup enggak asal kita hidup, punya tujuan yang jelas. Itu begitu. Orang yang tak mengenal siapa Tuhannya dia, bagaimana menyembahnya, apa sifat-sifatnya, hendaklah menghadiri majelis-majelis ilmu untuk mengenal tentang Tuhan, supaya dia tidak salah, supaya dia mengerti, terarah, terukur, hidupnya berarti di dunia, bermakna di akhirat. Ini pijakan dasarnya adalah akidah yang benar. Buku ini dikutip dari berbagai kitab-kitab ulama. Tanpa ulama kita kayak binatang, sebab Quran hadis namanya air dalam termos. Air dalam termos. Kalau kita langsung minum dari termos melepuh, maka kudu dituang di gelas. Yang bisa nuangin di gelas ulama. Kita minum dari gelas itu enak. Nah, kita ini enggak ketemu dengan Nabi Muhammad, kita tidak sezaman dengan Nabi, maka ulama bukukan kitab-kitab tauhid. Ada Fathul Majid dulu dibaca oleh Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adzami di Masjid Al-Ma'ruf ini. Ada kitab namanya Tuhfatul Murid, ada kitab namanya Jawahir Kalamiyah, dan macam-macam. Karena itu kita kudu banyak terima kasih sama ulama. Ulama lah punya jasa besar sama kita. Tanpa ulama kita tak bisa. Belum tentu kita mengenal Allah. Ulama lah yang bimbing kita. Laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau enggak ada ulama, kita orang ini kayak binatang, enggak tahu bagaimana cara menjalani hidup. Coba lihat binatang, sapi aja, pagi pergi ke sawah, siang makan, istirahat, terus ngebajak sawah lagi sampai jam 5, terus pulang ke kandang. Mau ngapain? Istirahat, tidur, besok pagi ke sawah lagi, siang makan, ke sawah lagi, sore pulang ke kandang, istirahat, makan. Itu sapi. Bila kita yang dikasih akal oleh Allah dibanding sapi, pagi pergi ke kantor, siang makan, kerja lagi, jam 5 pulang ke komplek untuk istirahat, tidur, pagi begitu, wala zuhur, wala asar, wala maghrib, wala isya, wala subuh. Di mana kelebihan akal yang Allah beri kepada kita? Bila program hidup untuk makan. Sapi juga bisa hidup untuk makan. Apakah makan untuk hidup? Begitu.
Akidah menggerakkan muslim untuk hidup mengerti tentang Allah, tentang Rasul, tentang apa yang disampaikan sama Rasul, bahwa ada namanya akhirat. Coba kita ukur, ada orang bagi duit sama kita, berapa ya? 50.000. 50.000 kita dibagi, kita bawa ke ITC Permata Hijau. Tahu nggak? ITC Permata Hijau tahu nggak? 50.000 dibawa ke ITC Permata Hijau. Gede apa kecil? Hah? Yang bener nih, gede apa kecil? Hah? Kecil. Kalau kita bawa ke kotak amal Masjid Al-Ma'ruf 50.000, gede apa kecil? Hah? Ini yang bener nih, gede apa kecil? Hah? Gede. Ini yang berubah angka duitnya apa artinya? Hah? Ini jujur, angka duitnya apa artinya? Hah? Artinya. Ketika hati mengata dunia ini besar dan dunia ini berharga, maka 50.000 tak punya arti karena besar dan berharga. Bila kita mengata akhirat itu sepele, akhirat itu barang hina, terlalu rendah, maka 50.000 itu besar. Maka ini gerakan, maka akidah yang benar akan menggerakkan, mendorong hati. Akidah yang benar. Maka ada orang kalau dia Jumat itu kotak amal lewat, dia malah zikir subhanallah, 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 sampai merem-merem. Manakala lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa ini? Karena tak begitu penting akhirat di mata dia, tapi dunia hal yang lebih penting. Padahal dia baca ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Begitu. Maka dulu Imam Ibrahim bin Adham waktu mau masuk ke pemandian air panas, mau masuk pengen lihat cewek-cewek yang cakep, maka kemudian itu tak boleh oleh penjaga. Ketika enggak boleh, beliau menangis, menangis, menangis. Dilarang mau masuk, kagak boleh sama security. Akhirnya sampai datang pemilik pemandian air panas itu. Kenapa ini? Ini si kakek ini pengen masuk gratis. Dia ngotot, Pak. Dia terus saja dia nangis. Biar kakek juga nangis juga. Begitu. Maka kemudian itu kata yang punya, boleh aja dia mau masuk. Tapi dia nggak mau masuk. Kata dia, yang saya tangisi itu bukan nggak boleh masuk. Betapa untuk hiburan dunia aja kudu bayar. Mahal ngantri tiketnya. Lar ke akhirat, Jumat, ada kotak amal udah kayak jalan tol Serpong aja cepet. Al-Ma'ruf begitu enggak? Enggak, alhamdulillah. Itu begitu, cepet banget. Tak mengerti akhirat itu gratis. Oh kagak. Orang mau maksiat aja, mau dugem, bayar. Akhirat gratis. Nangisnya begitu Ibrahim bin Adham.
Ulama itu mendidik kita supaya kita mengerti tentang Allah, sehingga hidup kita ini bahagia. Orang yang tak mengerti tentang Allah terombang-ambing oleh keadaan. Tapi orang yang mengerti tentang Allah, dia tidak mau dipusingkan oleh keadaan, tapi dia bagaimana tertuju hatinya kepada yang mencipta keadaan. Ini kitab isinya akidah, ada 3. Begitu. Kandungan buku ini ada 3. Pertama, akidah dengan hadrosamnya, yakni definisinya. Sifat wujud apa, kidam apa, bako apa. Ini namanya disebut definisinya. Apa itu kidam, apa itu bako, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada dalil. Sebab mengerti akidah tanpa mengerti dalil akan diragukan ma'rifatullahnya. Meski dalilnya secara ijmali, global saja, tidak secara tafsili. Yang ketiga, ini yang pokok. Buku ini berisi bagaimana mengimplementasikan akidah berubah menjadi tindakan nyata. Jangan sampai umurnya udah 20 tahun ini malam, 30 tahun ini malam, 40 tahun ini malam, 50 tahun ini malam, 60 tahun ini malam, hanya baru tahu wujud kidam bako, wujud kidam bako, wujud kidam bako, hayang udud teboga rokok. Bukan itu. Wujud ada, mustahil adam, artinya tiada. Dalil bumi langit. Sebatas itu bagus, tapi tanpa implementasi yang jelas kurang bermakna. Karena bukan wujud kidam bakonya, bagaimana mengimplementasikan wujud Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga memunculkan kesadaran di mana tempat ada Allah. Kita jalan-jalan ke Pulau Seribu, tapi enggak ke Pulau Laki, sebab itu ada Sriwijaya jatuh. Kita ke Pulau Seribu, kita lihat ada pohon kelapa, buahnya manis. Kita mulai mikir, itu manis dari mana? Airnya semuanya asin, tanahnya boleh jilatin. Apakah nanamnya pakai gula? Boleh tanya petaninya. Dari mana itu manis? Dia bakal berkata, emang Allah bersifat wujud. Bersyukur dia. Bersyukur dia. Itu begitu. Dia jalan-jalan ke pasar Minggu, ada duren, sebelahnya pohon cabai. Duren rasanya manis, cabai pedas, airnya sama, tanahnya sama. Kok bisa beda hasilnya? Ini kok bagaimana ini? Ini namanya mengimplementasikan wujud. Biar kita mengerti tentang hidup, biar kita nggak bingung memikirkan hidup ini. Kenapa kita bingung? Karena yang kita pikirkan hidup, bukan yang maha hidup. Begitu. Yang kita pikirkan adalah eksistensi daripada semesta, bukan pencipta semesta. Berapa banyak orang barat mengata sudah sampai ke bulan, tapi ketika debatan dengan Sayyid Ahmad Al-Badawi, mana karya orang Islam? Kami sudah nyampe ke bulan. Kata Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu, kami lebih hebat dari Anda. Anda baru nyampe bulan, tapi belum nyampe siapa yang nyiptainnya. Kalau kami udah tahu yang nyipta siapa, Anda baru nyampe ke makhluk, Anda makhluk baru ke makhluk. Kalau kami dari makhluk ke khaliq.
dan ini Islam biar benar akidahnya. Maka kitab ini berisi 3. Ada definisi sifat, ada dalil sifat, dan ada implementasi sifat. Jangan sampai Allah kasih kita akal lalu tidak merenungi, sebab setiap sifat Allah ada cahaya. Dari sana kita bakal berasa keberadaan Tuhan. Orang yang sudah maqam imannya tinggi, maqamus syuhud wal ayan, dia istighraq pada keahadian Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat dia bakal ketemu Tuhan. Laksana orang tenggelam di dalam lautan. Dia tenggelam di lautan, dia lihat atas ada air, lihat bawah air, kanan air, kiri air, depan air, belakang air. Dia jalan kemana saja di dunia ada Allah. Sehingga ketika pandemi pun Allah hebat, menciptakan makhluk yang namanya virus corona, bikin orang kocar-kacir. Pertama orang ketakutan, awal-awal ngumpet di rumah, ampe bininya geplak dia punya pala, ngerem mulu. Ngeluyur apa? Kalau ayam ngerem betelor. Kalau lu telur 5 ini mau digimanain? Keluar. Daripada ribut dia keluar. Di depan sudah ada aparat, dibilang lockdown, keluyuran mulu, pulang. Dia bingung. Pulang ke rumah omelin bini, keluar diomelin aparat. Di mana tempat yang tenang? Masjid kayaknya. Pergi ke masjid, tutup. Waduh. Ketemu temennya, gimana? Gue lagi bingung. Ikut gue aja mana? Tempat mancing. Oh iya dah, rame. Ini bingung. Pertama ketakutan, berikutnya kebingungan. Ini gimana ini? Ini begitu. Padahal virus makhluk. Virus itu makhluk apa bukan ya? Makhluk menurut sama yang punya irodat. Kata yang punya irodat tularin. Kata yang punya irodat jangan. Itu yang punya irodat, makhluk. Jangan kita makhluk takut sama makhluk. Makhluk mau takut sama yang nyipta tuh makhluk. Ini namanya akidah hiyal muharrik lil amal. Akidah itu menggerakkan bagi sebuah tindakan, supaya kita tidak kebingungan. Coba difilmin dari rumah ujung sana, Cidodol, ikut ngaji malam, boncengan, rapat, sampai masjid renggang, pulang rapat lagi. Coba pikirin, difilmin, kita bisa ketawa. Ini kelakuan siapa? Ya kan kita pemerannya ya. Ini namanya kebingungan. Akidah ini yang punya motor nunain kewajiban, Allah jaga. Saya juga nunain kewajiban sama Allah. Masa di masjid nggak ada Allah, waktu lagi naik motor ada Allah, saya bisa rusak akidah ini. Begitu dia, orang punya akidah. Dia bingung, apakah di masjid tidak ada Allah, tapi waktu naik Gojek ada Allah dari sini sampai Pulau Gadung, di masjid enggak. Kayaknya bertentangan ini dengan akidah ini. Kenapa motor dijaga? Boleh. Kalau begitu saya taklid dabaja yang naik motor dah. Maka saya menyontoh sama Gojek. Dia nunain kewajiban, kita juga nunain kewajiban. Ini namanya akidah. Hiyal muharrik lil amal. Maka implementasi sifat ini menjadi tenang dalam hidup. Duit itu gambarannya kayak cewek cakep. Duit, ada cewek cakep nurut sama orang tua, cakep nurut sama orang tua. Kata orang tua A, orang tua B, orang tua jangan, orang tua boleh. Maka ada 2 orang. Yang pertama dandanin diri,
bagaimana supaya cewek ini mau sama kita? Maka dia dihiasi dirinya sampailah cewek itu mau. Sesudah cewek itu mau datang sama orang tuanya, jangan, enggak jadi. Salah dia. Cara yang kedua, deketi orang tuanya. Kalau orang tuanya udah demen, boleh, mau, dia mau, uang dia nurut sama orang tua. Duit itu cewek namanya. Allah tuh orang tua. Duit itu makhluk, Allah itu khaliq. Punya iradat, punya wujud, punya kidam, punya bako, punya mukhalafah dan seterusnya. Kalau pengen diberi duit sama Allah, perbaiki hubungan kita sama Allah. Jangan ama duitnya otak kita, tapi ama Allahnya. Sebab dia yang mencipta. Biar rapih hidup kita. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain kayak penyakit segala macam. Bisa mati berdiri. Kalau mikirin begitu mulu, mikirin Allah. Makhluk melemah. Yang kuasa Allah. Terus aja diputar-putar supaya ideologi itu duduk pada qalbu kita. Dan wa kaifiyatit takhalluq, ini yang ketiga. Cara bagaimana mengimplementasikan dan mengaplikasikan sifat-sifat Allah dalam sebuah tindakan nyata. Maka kenapa kita penting ngaji kitab namanya Al-Hikam, karya ulama Mesir, kelahiran Alexandria, wafat di Fustat tahun 709 Hijriah, Ahmad bin Athail As-Sakandari. Karena itu cara mengimplementasikan tauhid, itulah yang disebut Al-Hikam. Bagaimana cara kita mengimplementasikan sifat-sifat Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kitab ini dalam penutupnya selalu akan diterangkan bagaimana cara kita mengimplementasikan sifat-sifat tersebut. Buku ini semuanya murni adalah kumpulan dan kutipan daripada pendapat-pendapat ulama. Tentu ada yang benar, ada yang tidak, namanya juga manusia, tidak akan lepas dari kekurangan. Maka bila ditemukan kekurangan, maka kudu dilurusin supaya jangan sampai salah, supaya dapat ganjaran. Jangan mendengki, akhirnya menjadi repot dalam hidup kita. Karena itu pentinglah kita belajar tentang ilmu aqidah Islam, ilmu tauhid, supaya kita mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal perilaku baik Allah, sehingga hidup kita tidak begitu pusing. Kenapa orang-orang dulu berbeda dengan kita di zaman sekarang? Kita bandingin dalam berbagai sisi 180 derajat. Orang dulu sekolah enggak, 2 anak banyak, 33 udah kayak biji tasbih anak 2, betul enggak? Orang dulu anaknya 15, gitu orang dulu. 3 kerja selagu-lagunya. Kenapa kita kata kerja selagu-lagunya? Berangkat ke kebun sesudah sholat duha. Itu maknanya jam tengah 8 baru jalan dia ke kebun. Pulang sebelum matahari terbenam. Tengah 6 udah nongkrong di langgar, udah nongkrong di masjid, udah duduk tengah 6 orang dulu. Maknanya jam kerjanya sebentar. Berangkat sesudah terbit, pulang sebelum terbenam. Nomor 2, anak banyak, 33 kayak biji tasbih. 3 sekolah kagak. Bandingin sama kita. Kita sekolah meski SMA. Betul nggak? Begitu. 2 anak dikit, paling 2, 3 aja udah banyak. Itu begitu anaknya. Ketiga kerjanya, berangkat sebelum matahari terbit, udah ngeluyur, pulang sesudah terbenam. Berarti jamnya panjang tuh.
Anak dikit, tapi mereka berhasil. Berapa banyak anaknya pada bisa jadi sarjana, sekolah enggak apa enggak, karena mereka memiliki kemantapan akidah. Kenapa kita yang anak timbang 2-3 doang, kerja abis-abisan, mau ngawinin bocah aja udah puyeng? Bagaimana ini? Mau nyekolahin bocah udah stres. Ini berbicara kemantapan akidah orang dulu dengan kita yang pengetahuan banyak, tapi kemantapan sebagai pondasi kurang kokoh, sehingga terkadang goyang-goyang dalam kehidupan kita. Maka wajar dalam ilmu di Betawi ini yang pertama kali dipelajari oleh orang-orang tua kita dulu sifat 20. Habis itu baru irsadul anam. Habis itu baru adabul insan. Inilah pendidikan yang luar biasa yang ditanamkan oleh orang dulu, bagaimana di dalam menjalankan kehidupan supaya benar, supaya lurus dan tidak bingung. Karena itu kita ini bakal mengkaji kitab akidah. Insya Allah pertemuan mendatang kita akan memasuki pendahuluan dalam kajian akidah Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemantapan iman Islam, kebagusan akidah, kemantapan keyakinan kepada Allah dengan segala asma-asma dan sifatnya, sehingga hidup kita penuh dengan kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja waktu yang ada buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar, doa silakan. Baik, Bapak.